Tema firman Tuhan hari ini adalah hanya kemurahan Allah, yang akan kita ambil dari kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 18. Saya akan bacakan. Ketika kuberitahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudara, kita sudah memasuki bulan ke-10 di tahun 2020 ini. Namun keadaan yang kita hadapi tidaklah berangsur baik sebagaimana harapan kita. Mungkin keadaan yang tidak kita harapkan ini juga seperti keadaan yang ada pada zaman Nehemia. Walau berbeda masalahnya, namun Nehemia juga sedang ada dalam pembuangan dan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Nehemia telah diasingkan dari Yehuda selama bertahun-tahun. Ketika dia mengetahui tentang keadaan orang-orang sebangsanya yang menyedihkan dan kota Yerusalem yang sudah hancur. Tembok Yerusalem telah menjadi reruntuhan sejak tahun 586 sebelum Masehi. Para orang yang kembali dari pembuangan telah berusaha untuk membangun kembali tembok Yerusalem sekitar tahun 458 sebelum Masehi. Namun mengalami kegagalan disebabkan adanya perlawanan dari penduduk setempat, sebagaimana tersurat di dalam Ezra pasal yang keempat ayat 12 dan 23. Orang buangan telah diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali identitas nasional mereka. Karena itu, mereka perlu membangun kembali tembok kota sebagai pertahanan dari orang-orang yang akan mencampuri dan yang akan mengganggu kehidupan mereka. Nehemia pasal 1 ayat 1-3 menyebutkan bahwa Nehemia sedang melayani Raja Artasasta di Puri Susan, yang adalah ibu kota bagi Raja Artasasta pada musim dingin. Saat itu adalah bulan Keslu antara akhir November dan awal Desember tahun 446 sebelum Masehi. Datanglah Hanani dan orang lain di Susan dari Yehuda. Mereka melaporkan keadaan Yerusalem dan orang Yahudi di Kanaan. Menurut keterangan mereka, tembok Yerusalem telah dibongkar. Hal ini menyebabkan kepedihan yang besar di hati Nehemia. Hari ini kita akan belajar bagaimana Nehemia tetap menikmati hidupnya dalam masa kesukaran, karena Nehemia memiliki kesadaran bahwa semua hanya karena kemurahan Allah semata. Yang pertama, Nehemia mendasari hidupnya dengan doa. Saudara, Nehemia memiliki jabatan penting dalam kerajaan karena tanggung jawabnya yang besar sebagai juru minuman raja. Dalam pekerjaan, ia memastikan apakah minuman yang akan dipersembahkan kepada raja layak diminum raja atau tidak. Juga apakah konsumsi minuman raja bebas dari unsur yang berbahaya seperti racun misalnya. Posisi jabatan ini menunjukkan bahwa Nehemia adalah orang yang dipercaya oleh raja. Nehemia adalah orang yang memiliki kesadaran bahwa hidupnya hanyalah oleh karena kemurahan Allah saja. Oleh sebab itu, dia mendasari hidupnya dengan doa. Di tengah keberhasilan Nehemia, dia tetap memiliki relasi yang baik dengan Allah. Mengingat latar belakang Nehemia yang adalah orang Yahudi, dan juga posisi dia yang berada saat itu di Persia, yaitu suatu negara yang tidak mengenal Allah, maka dapat disimpulkan bahwa Nehemia adalah orang yang tidak mudah terpengaruh dengan kondisi. Nehemia sukses menjadi orang kepercayaan Raja Persia.
Sekalipun demikian, Nehemia tetap menjaga kehidupan rohaninya. Itulah alasan dia tetap memiliki kepekaan hati dan memiliki keyakinan bahwa hidupnya hanyalah kemurahan Allah semata. Pada Nehemia pasal yang pertama, kita lihat bahwa pada waktu Nehemia menerima kabar buruk, tanggapan Nehemia terhadap kabar tersebut sungguh mengagumkan. Kabar tersebut menjadi pokok doanya secara serius. Dalam ayat yang keempat, 11, dan juga dalam pasal yang kedua ayat yang pertama. Dari 406 ayat dalam kitab ini, doa meliputi 46 ayat atau 11% dari keseluruhan isi kitab ini. Nehemia mendasarkan hidupnya dengan doa. Ayat yang keempat menceritakan reaksi Nehemia ketika mendengar kondisi bangsanya. Ketika kudengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kata berkabung, berpuasa, dan berdoa adalah 3 kata kerja yang dipakai untuk menggambarkan hati Nehemia. Kata sedih dalam bahasa Ibrani berarti juga dalam kesukaran. Pengertian kata kesukaran ini adalah satu keadaan seseorang yang sedang kesusahan, menderita, dan sedih. Kesedihan Nehemia di depan raja adalah benar-benar sedih, bukan suatu kebohongan atau pura-pura sedih. Dan sangat kelihatan keadaan mukanya, sehingga raja berkata kepadanya, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" Ungkapan isi hati Nehemia ini bukan hanya disampaikan kepada raja saja, namun sebelumnya ia juga datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Allah dan pertolongan Tuhan untuk masalah yang dihadapi berhubungan dengan kota Yerusalem. Dan bahkan di ayat selanjutnya mengatakan bahwa ketika Nehemia berbicara kepada raja, dan ia sambil berdoa dalam hatinya. Nehemia berdoa disertai dengan iman yang berpusat kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang kepada perjanjian dan kasih setianya." Dalam pasal 1 ayat yang kelima. Ini merupakan pengagungan Tuhan lewat pengakuannya bahwa Allah itu penguasa alam semesta, kuasanya dahsyat dan setia kepada janjinya. Nehemia memulai doanya dengan memuji kebesaran Tuhan dan kasih setianya kepada umatnya. Yang kedua, dalam doanya juga berisi pengakuan dosa bangsa Yahudi. Nehemia mengakui dosanya dan juga dosa-dosa orang lain, seakan-akan semuanya itu dosanya sendiri. Nehemia memiliki rasa turut bertanggung jawab atas dosa bangsanya. Ia mempersamakan dirinya dengan bangsanya dengan segala dosa dan kebutuhan mereka. Ini mencerminkan bahwa Nehemia tidak hanya memperdulikan dirinya sendiri, tetapi lebih mengutamakan nasib bangsanya. Sama seperti Ezra yang melakukan hal yang sama. Ia mengaku bahwa orang-orang Yahudi telah berdosa kepada Tuhan, sebagaimana tersurat dalam Ezra pasal yang ke-9 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Selanjutnya Nehemia tekun dalam doa. Nehemia pasal 1 ayat 11 mengatakan, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu ini yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini." Beberapa penafsir meyakini bahwa doa ini adalah doa yang dinaikkan Nehemia setiap hari hingga Tuhan membuka jalan bagi dia. Nehemia menunggu sampai saat yang tepat. Nehemia bersabar hingga waktu yang tepat, dan rajalah yang memulai dengan pertanyaan, "Jadi apa yang kau inginkan?"
Ini adalah puncak dari 4 bulan dia berdoa. Nehemia mendengarkan kabar bangsanya pada bulan Kislev. Mulai saat itu dia mulai bergabung dan berpuasa berdoa. Kemudian baru pada bulan Nisan Tuhan membuka jalan komunikasi dengan Raja Persia. Kedua ayat ini menunjukkan bahwa Nehemia bergabung berpuasa dan berdoa selama 4 bulan. Nehemia berdoa dengan tekun selama 4 bulan dari bulan Kislev sampai dengan bulan Nisan. Berikutnya, Nehemia berdoa terus dengan tiada berhenti. Dalam pasal yang kedua, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat yang keempat, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Ayat yang kelima, kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Nehemia berdoa di tengah-tengah percakapannya dengan raja dalam ayat yang keempat. Bagaimana cara dia melakukan hal ini? Nehemia sudah berdoa dan berpuasa selama beberapa waktu. Nehemia datang kepada Raja Artasasta. Sang raja menyadari bahwa Nehemia terlihat sedih dan ia menanyakan apa yang sedang mengganggunya. Nehemia menjawab dan dia sedih karena keadaan Yerusalem. Kemudian kesempatan itu datang. Sang raja bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan? Dia berdoa, dan berdoa tiada henti. Ayat yang keempat pasal 2 ini memberikan penekanan bahwa Nehemia menjadikan doa sebagai gaya hidupnya. Menghadapi pertanyaan raja yang mengharuskan dia cepat merespon pun, ia menyempatkan diri untuk berdoa. Kebiasaan berdoa bahkan di tengah kondisi yang menuntut pengambilan keputusan yang spontan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang menjadikan doa sebagai gaya hidup. Nehemia kembali kepada Allah untuk berdoa dan mendapatkan hikmat untuk dapat memberikan jawaban yang tepat dengan pertanyaan sang raja. Ayat lain mencatat dalam Nehemia pasal yang kedua ayat 17 sampai 20. Nehemia bukan hanya berdoa pada saat membangun tembok Yerusalem, tetapi dia memulainya dengan doa. Dan saat dia mulai bergerak melakukan sesuatu, ia selalu berdoa. Hasilnya, raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Itu tertulis dalam pasal yang kedua ayat 8b. Nehemia diberikan kesempatan oleh raja untuk menyatakan keinginannya, yaitu pulang ke Yerusalem dan merencanakan pembangunan kembali kota Yerusalem. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Doa orang yang benar, bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus menuliskannya dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b. Dalam segala perkara, Nehemia selalu melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Itulah sebabnya apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Orang percaya yang berlutut di hadapan Tuhan dan membukakan hatinya dalam doa serta mengakui dosa-dosanya dan bertobat, pasti akan mendapat uluran tangan Tuhan dan mendapat pertolongan daripada Tuhan. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 juga menuliskan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Yang kedua, Nehemia mendasari hidupnya dengan firman Allah.
Nehemia mendasari hidupnya dengan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Di dalam doanya, Nehemia memegang janji Tuhan sebagaimana tersurat dalam pasal 1 ayat 8 sampai dengan 10. Segala permohonannya dia landaskan atas janji Tuhan, dan dia tidak meminta yang berlebihan dari segala yang dijanjikan Tuhan. Dia tidak berani meminta sesuatu tanpa dasar. Dia tidak mau menuntut Tuhan mengerjakan sesuatu yang Tuhan tidak berkenan lakukan. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-9, Nehemia mengatakan bahwa Tuhan sendiri telah berjanji untuk mengumpulkan mereka dari segenap ujung bumi jika mereka bertobat dan berbalik kepada Allah. Nehemia berdoa sesuai dengan janji Tuhan. Ini sama dengan Daud. Dia melakukan setelah menerima janji Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dan di akhir doanya Nehemia sekali lagi dengan segala kerendahan hatinya memohon kepada Tuhan untuk mengabulkan doanya. Namun di balik kerendahan hatinya itu ada satu keberanian untuk meminta, karena dia transparan di hadapan Tuhan dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kehidupan Nehemia dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dia taat memegang teguh firman Tuhan. Dengan ketaatannya kepada firman Tuhan, Nehemia dapat mengenal Allah lebih dalam. Nehemia selalu memegang janji Allah bahwa Allah akan memberlakukan perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang dikasihinya dan tetap mengikuti perintahnya. Nehemia juga mengutip apa yang telah difirmankan Allah dalam ayat yang ke-8 dan 9 pasal yang pertama. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu ini. Hal ini juga nampak ketika dia membangun tembok Yerusalem. Sampai selesai, Nehemia mengajak penduduk Yerusalem untuk mendengarkan firman yang dibacakan oleh Ezra. Nehemia tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dia menjadi pelaku firman dan setia di dalam perkataan dan perbuatannya. Firman Tuhan tidak hanya dia baca, tetapi dia aplikasikan di dalam kehidupannya. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Apa yang mendasari hidup kita? Mari kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar dari segala kehidupan kita, baik dalam hidup rohani maupun hidup jasmani. Sehingga kita bisa berkata sebagaimana tersurat dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita juga perlu mendasarkan hidup kita kepada firman Tuhan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, Nehemia menyadari perlindungan Allah. Dalam pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan, pula sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, dan untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dalam versi yang lain dikatakan, tangan murah Allahku berada atasku. Dalam bahasa aslinya, tangan Allahku artinya Allah yang bekerja, Allah yang bertindak, dan Allah yang melakukannya. Jadi yang menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengutus atau mengizinkan Nehemia pergi ke Yerusalem adalah karena tangan Allah sendiri, karena kemurahan Allah sendiri. Sebab jika dibandingkan dengan Keluaran pasal 10 ayat 20 yang mengatakan bahwa Allah mengeraskan hati Firaun, demikian juga Raja Artasasta, bahwa Allah yang menggerakkan hatinya untuk mengizinkan Nehemia pergi ke Yehuda, bahkan kepada orang Israel. Melalui ayat ini bisa kita ketahui bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil untuk mengubahkan hati seseorang. Hal ini juga nanti kita lihat sebagaimana Paulus ketika Tuhan mengubahkan hidupnya
untuk menjadi pengikut Kristus yang dulunya dia seorang pembunuh, tetapi Tuhan mengubahkan menjadi seorang rasul dan hamba Tuhan. Jadi bukan karena Raja Artasasta yang baik hati memberikan orang Israel pulang ke negerinya, namun di balik semua itu adalah tangan Allah yang mengerjakan untuk mendatangkan satu kebaikan. Bahkan bila diperhatikan dalam konteks Nehemia pasal 2 ini, begitu baiknya Raja Artasasta mengikuti permintaan Nehemia, dimulai dengan membuat surat kepada Asaf untuk meminta kayu sampai ada pengawalnya. Jika bukan tangan Allah yang bekerja, tidak akan mungkin bisa terjadi. Namun karena kemurahan tangan Tuhan yang bekerja, semuanya berjalan dengan lancar. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita raih dalam hidup kita? Ingatlah bahwa semua yang kita alami, yang kita miliki, hanyalah kemurahan Allah semata. Karena Dia mampu mengubah hati seseorang, bahkan mengubah sejarah manusia sekalipun. Yang keempat, Nehemia meninggikan Tuhan dalam segala keadaan. Dalam pasal 2 ayat yang ke-18 dijelaskan bahwa pada waktu ia membagi bebannya tentang kota Yerusalem, dia menceritakan tentang Tuhan dulu, baru tentang raja. Nehemia mengerti dan percaya bahwa rencananya adalah rencana yang ditaruh Tuhan di dalam hatinya. Dalam ayat 12, sehingga dia memiliki kepercayaan penuh bahwa Allah yang akan membuat pembangunan tembok Yerusalem menjadi berhasil. Nehemia tidak melakukan pembangunan tembok dengan berdasarkan kepercayaan dirinya atau berdasarkan perlindungan raja, tetapi berdasarkan kepercayaannya kepada Allah. Dalam pasal 3 ayat yang pertama dikatakan pembangunan itu pun ditapiskan dahulu. Artinya Allah dilibatkan secara langsung dalam pembangunan kota Yerusalem. Dalam ayat yang ke-20a, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Bahkan pada saat dia berbicara dengan orang-orang yang memusuhinya, Nehemia tetap meninggikan Tuhan dan bukan raja. Padahal kalau dilihat dari serangan musuh-musuh itu dalam ayat yang ke-19, maka rasanya jauh lebih enak kalau dalam menjawab Nehemia mengutamakan atau menggunakan otoritas dari raja. Di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi, Nehemia mengatakan akan mampu melakukan pekerjaan ini karena kemurahan tangan Tuhan yang membukakan jalan baginya. Kemurahan Allah saja yang kuterima. Pada akhirnya, Nehemia tidak saja mampu merampungkan pembangunan tembok Yerusalem yang seharusnya selesai dalam 1-2 tahun, namun Nehemia menyelesaikannya dalam 52 hari saja. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita hadapi? Mari kita meninggikan Tuhan dalam segala keadaan. Yang kelima, Nehemia memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Allahnya. Dalam ayat yang ke-20, dia katakan Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Pengertian Allah semesta langit dan bumi adalah Allah yang menjadi penguasa langit dan bumi yang menyertai dan menjamin hidup Nehemia. Bukan Allah yang tidak mampu, tidak berdaya, sebagaimana patung yang disembah orang yang tidak percaya. Allah yang Nehemia percaya adalah penguasa langit dan bumi. Dan Allah yang menyertai ini juga adalah Allah yang berencana terhadap segala kejadian yang terjadi. Allah kita adalah Allah yang menciptakan sekaligus Allah yang berencana. Ini yang dipercaya oleh Nehemia. Rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna, tidak ada yang salah. Seringkali kita juga ingin hidup kita tanpa hambatan dan kesulitan, tetapi Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi. Semua terjadi dalam kedaulatan dan rencananya. Tuhan menetapkan Nehemia mengalami kesulitan bukan secara kebetulan. Tuhan pun menetapkan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Prinsip ini diteguhkan dalam Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya.
Nehemia mendapat izin dari Raja Artasasta, Raja Persia, untuk pulang ke Yerusalem dan membangun kembali tembok Yerusalem. Semuanya oleh karena tangan Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi yang dipercaya oleh Nehemia. Sebagai penutup, kebaikan raja yang mendukung rencana Nehemia sebenarnya adalah kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang tidak membiarkan Israel dihina oleh para musuhnya. Dalam proses pembangunan tembok Yerusalem, kemurahan Allah semakin nampak dalam karya pembangunan Nehemia. Melalui pertolongan Tuhan, semua warga bersatu hati untuk membangun kembali dan menyelesaikan tembok Yerusalem hingga hari pentahirannya. Dengan iman kepada Allah dan segenap daya upaya, meski harus menghadapi perlawanan musuh dan situasi yang nampaknya mustahil, para penduduk yang dipimpin oleh Nehemia dapat membangun kembali kota hanya dalam kurun waktu 52 hari sebagaimana tersurat dalam Nehemia pasal yang ke-6 ayat yang ke-15. Bahkan pada akhirnya kemurahan Tuhan itu membawa umatnya kepada kehidupan yang baru dan harapan yang baru. Sebagaimana Nehemia, mari kita mendasari hidup kita dengan doa, dengan firman Tuhan. Nehemia memiliki pemahaman yang benar tentang siapa Allahnya. Dan Nehemia meninggikan Tuhan dalam segala keadaan. Nehemia adalah orang yang betul-betul memahami bahwa hidupnya adalah hanya karena kemurahan Tuhan. Hidup adalah pemberian Tuhan. Dengan segala kebaikannya, kita dipanggil untuk menanggapi semua kebaikan Tuhan sebagai kemurahan Allah semata. Ketika kita selalu menyikapi masalah dengan kemurahan Allah saja, maka saudara akan segera mengalami kebaikan Tuhan, penyertaan dan jalan keluar. Apa yang Anda hadapi hari ini, jangan membesar-besarkan masalah Anda. Sebaliknya, mari kita membesarkan Tuhan. Besarkan Tuhan dan maju di dalam kemegahannya, karena hanya oleh kemurahan Allah semata hidup kita ada dalam tangannya. Amin.